Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa, karena ini video weekly, kita juga akan bahas mengenai COT ya, kemudian news mingguan, lalu the next movement ya, potential movement dari gold itu bagaimana. Tapi sebelum kita lanjut untuk bahas ini lebih rinci ya, atau lebih lanjut lagi, kita mau review dulu untuk hasil dari analisa yang kemarin gitu teman-teman. Oke, jadi kalau yang kemarin itu ya memang terkesan gold itu tidak kemana-mana ya, karena memang harganya ini stagnan dengan level support di 3334 ya, kemudian resistennya ini menurun seiring berjalannya waktu, makin penutupan market ya, dari 3346 kemudian 3343 dan terakhir di 3339 gitu ya. Jadi memang kalau kita perhatikan kecenderungannya itu masih sideways di dalam range harga yang sama gitu untuk gold. Jadi belum ada much movement ya teman-teman ya gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Untuk project JTID ya, ini kita ada project JTID ada dua ya. Saya mau report dulu ya. Nah, di sini ada diskusi saham, kemudian diskusi futures ya. Ini ada daily outlook, OI data, learning center, dan juga coretan outlook futures nih. Coretan outlook futures ini memang isinya itu macam sinyal gitu teman-teman ya. Nah, bedanya kalau sinyal di sini tuh bentuknya itu adalah outlook gitu teman-teman. Jadi seperti ini ya tuh. Nah, ini setupnya, ini pertimbangannya ya. Jadi sebelum kita masuk, biasa saya ada kasih pertimbangan. Kenapa kita mesti masuk di sini? Kenapa kita masuk di area ini, SR di sini, dan target sekian gitu ya. Nah, ini pertimbangannya seperti ini, kurang lebih gitu teman-teman. Nah, ini puji Tuhan, untuk minggu ini masih diberikan profit di learning center. Dan member di sini juga cukup puas ya dengan yang ada di bagian learning center ini gitu. Nah, ini diskusi saham juga ada ya. Lalu, nah ini kita ada yang masih megang BBRI nih. Ya udah hampir 10% gitu teman-teman. Nah, ini BBRI juga ada di bagian coretan outlook ya, gitu. Kalau kalian cari BBRI ya. Nah, ini ada BBRI. Nah, ini kita kemarin udah ngasih ya. Sekarang udah di 4.100-an untuk BBRI, berarti udah cuan kurang lebih hampir 10% lah gitu ya. Nah, lalu kemudian ya di sini kalian juga bisa dapat mengenai kalender ya. Ini kita ada penjelasannya, ini biasa saya share juga ya. Nah, seperti ini penjelasannya. Kemudian ini fitur baru ya. Jadi saya masih terus tingkatin lagi untuk fitur-fiturnya. Nah, terus di sini ada track record juga ya. Nah, ini ada teman-teman yang kasih track recordnya dia ya teman-teman ya gitu. Nah, lalu ini untuk yang bagian learning center ya. Terus ada daily outlook ya. Ini ada penjelasan video ya. Nah, ini seperti ini penjelasan video juga teman-teman gitu. Jadi kita briefing outlook plus kita briefing juga video, nanti hasilnya bisa ditaruh di coretan outlook ini gitu. Nah, lalu ini ada premium signal. Premium signal ini memang fokus untuk signal ya gitu. Jadi dia hanya fokus untuk bagian call only ya. Jadi lebih ke arah scalping kalau ini. Kalau learning itu dia campur, bisa swing, intraday, scalping juga bisa. Lebih fleksibel teman-teman gitu. Ya, ini untuk premium signal seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk tanggal performa 14 sampai 15 Agustus. Kalau invalid pun kita ada kabarin gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Itu tadi saya udah promosi dulu ya untuk dua project JTID. Kalian bisa pantau di video ini bagaimana keseruannya di dalam ya, terutama di bagian learning center ya. Kalian bisa berbagi pandangan ya seperti ini teman-teman gitu tuh. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut, sekarang kita mau bahas mengenai OI data ya. OI data ini saya sudah share terlebih dahulu sebenarnya di bagian learning center ya. Nah, untuk learning center ya, ini kita udah share untuk COT sama OI data. Nah, untuk bagian COT-nya itu untuk long ini terpantau minus 3.967, sedangkan short ini ada edge position sebesar 1.733. Yang artinya di sini posisinya secara bias untuk garis besar ya, ini gold tiris biasnya teman-teman gitu. Ya, karena ada penambahan posisi short sebesar 1.733 dan longnya itu minus ya sebesar 3.967
967. Dan kita lihat di sini ya memang agak minus dan gold cenderung stagnan selama 4 minggu ini. Gitu teman-teman ya. Lalu kita lihat juga dari net position juga cenderung stagnan. Berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya ya. Ini 4 minggu ini sudah jadi stagnan gitu, nggak naik nggak turun lah gitu. Berarti kan ada yang sedang ditunggu ya oleh market itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah, lalu untuk open interest data ya, ini untuk kalau dari OI data itu sendiri saat ini 4.300 3.400 jauh benar 4.300 3.400 ya, ini masih jadi primadona dengan call sebanyak 276 ya. Jadi soon to be dia akan ke sini, cuma mungkin masih ditampung dulu sama market makernya ya. Nah, lalu di bawah ini ada 3285 3300 ya. Lalu ada 3315, 3320 dan 3310. Gitu teman ya. Di atasnya ini ada 3370 ya, kemudian 3395, 3400 ya, 3380 ini ada nih. Ini padat sebenarnya di area sini mulai dari 3370 sampai 3400 ini cukup padat ya, dan 3410, 3415 juga ada gitu teman-teman. Nah, sekarang ini kita cuma punya harga closing ya. Harga closingnya gold itu kan ada di 3335 ya gitu. Nanti kalian kalau udah open market ya, kalian tinggal sesuaikan lagi dengan harga opennya gitu ya, 3335 ya untuk harga closingnya. Berarti kalau closing 3335 itu kurang lebih di sini ya. Nah, di atas 335 nih ada nih ya, 3370 sampai 3400 ya. Di bawah 3350, 3335 ya, itu ada 3.300, kemudian 3285 sebagai penurunan terendah dia gitu teman-teman ya. Nah, kalau kalian masih tanya bang gimana caranya untuk masukin ya ke open interest data ini ke bagian gold, itu saya sebenarnya udah buatin videonya, kalian tinggal cek aja ya. Nanti saya cantumkan juga videonya ada di sini gitu teman-teman. Nah, ini udah saya rangkum juga ya. Ini ada call OI data tertinggi, put OI tertinggi, jadi kalian lihat aja langsung. Nanti ini saya bagikan juga, cuma memang mungkin hari Senin lah ya saya baru bagikan ya teman-teman ya gitu. Oke, lanjut untuk open interest data clear ya. Jadi memang biasa itu masih biris ya untuk gold. Nah, ini nanti kita mau bahas juga mengenai teknikal, yaitu kita bahas mengenai daily, weekly ya. Lalu 4 hours ya teman-teman ya, kalau memang memungkinkan. Nah, terupanya kita juga akan bahas 1 hours ya juga. 4 hours, 1 hours itu memang lebih condong untuk intraday sih gitu. Lalu lanjut kita mau bahas mengenai news ya. Nah, untuk news sendiri ya, ini untuk minggu depan ya, atau ya kalau ini saya buatnya kan di hari Sabtu, berarti kan minggu depan gitu ya. Kalau kalian nontonnya di hari Senin ya, atau di hari Minggu, itu mungkin buat minggu ini gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk tanggal ya, kalau gitu kita bahas tanggalnya. Tanggal 18 ya, sampai tanggal 22 Agustus ya. Wow, sudah mau akhir bulan lagi, cepet banget guys ya. Tanggal 18 Agustus ini terpantau tidak ada news, sedangkan tanggal 19 Agustus ini juga belum ada news ya teman-teman ya. Tanggal 19 Agustus masih clear, belum ada news. Lalu untuk Wednesday di tanggal 20 Agustus ini kita ada dari CPI GBP ya, pound sterling UK, kemudian ada CPI dari euro, dan ada crude oil inventory dari US teman-teman gitu. Lalu di hari Kamis ya, di hari Kamis ini ada FOMC meeting minutes ya. Ya, ini ada minutes ya teman-teman ya untuk Kamis ini. Ya, ini perpindahan ada di Rabu ke Kamis ya. Ini jam 1 pagi teman-teman. Ya, ini ada FOMC minutes. Jadi untuk minggu ini ya, kita fokus di FOMC meeting minutes ya, dan FOMC member boosting speech ya teman-teman ya. Ini memang cukup di apa ya, ditunggu-tunggu lah sama orang-orang. Dan ada Jackson Hole Symposium ya, saya nggak tahu sih ngomongnya benar apa enggak gitu, koreksi kalau ada salah gitu, maaf ya gitu. Nah, ini Jackson Hole ini di jam 7 pagi ya teman-teman ya gitu. Jadi after FOMC jam 1 pagi, jam 7 pagi itu ada Jackson Hole. Nah, ini market cukup berkutik nih ya, karena memang meeting minutes ini biasa tuh kayak rangkuman ya dari beberapa FOMC yang ada, dirangkum jadi satu. Nah, dibahas di sini. Makanya kemarin itu nggak heran market itu cenderung sideways ya, karena dia nunggu rangkuman dari meeting minutes ini teman-teman gitu. Oke. Nah, lalu
di jam 19.30 ini kita kalau hari Kamis itu ada news mingguan yaitu jobless claim ya. Jobless claim sama the Fed manufacturing ya. Terus di jam yang sama itu ya. Terus di jam 20.45 dan di 20.45 ya. Sama jam 9 ya, ini dekat-dekat nih ya, 15 menit sebelumnya. 15 menit setelahnya gitu ya. Ini ada S&P Global Composite PMI ya, kemudian manufacturing PMI ya, lalu ada exciting home sales ya. Jadi sebenarnya all exciting home sales ini tuh kayak penjualan rumah yang sudah dibeli. Misalkan nih gini contoh, saya beli rumah sama developer gitu ya, saya beli sama developer terus saya jualin lagi. Nah itu namanya jatuhnya adalah exciting home sales. Karena apa? Karena itu udah rumah second bahasanya gitu. Kecuali dia bilang new home sales ya, new home sales itu kayak saya beli dari developer atau beli baru gitu ya, yang dari bangun oleh developer. Nah itu baru sebutannya atau jatuhnya masuknya ke dalam kategori new home sales gitu teman-teman. Itu perbedaannya. Oke, exciting home sales sih memang belum ada yang signifikan banget lah gitu. Di hari Jumat ada Powell lagi ya, jam 9 malam. Oh banyak sekali brother. Oke, jadi Jumat ada lagi teman-teman, jam 9 malam. Ya, 2 hari Powell on point ya, dia tampil di panggung untuk menggerakkan market teman-teman. Dan kalau saya perhatikan ya, karena minggu ini ada FOMC meeting minutes ya, kemudian ada the Fed ya, Powell speech, dan ada Jackson Hole juga ya. Nah, Jackson Hole ini juga kayak apa ya, saya tuh kalau bahasa mudahnya itu juga dia kayak pidato juga gitu teman-teman gitu. Cuma pidatonya itu nggak se ekstrim, pergerakan movement itu nggak se ekstrim di FOMC, cuma memang patut untuk was-was juga, atau kita harus jaga-jaga juga gitu teman-teman, karena itu terjadi di sesi Asia ya. Biasa Jepang itu suka FOMO-an gitu, jadi agak susah sih sebenarnya. Dan di jam 9 malam untuk hari Jumat itu ada lagi ya, ini dia mau speak juga di jam 9 malam gitu. Nanti saya coba cari agenda speech-nya itu apa aja untuk yang jam 9 malam ini. Dan untuk yang meeting minutes saya juga akan coba cari, saya kasih ke kalian untuk poin-poin pembahasannya yang akan yang potensi dibahas oleh si Powell pada saat meeting tersebut gitu teman-teman. Oke ya. Itu sih ya, memang nggak banyak news yang signifikan, cuma kalau saya boleh bilang ini memang minggunya Powell sih untuk minggu ini gitu, karena market Senin, Selasa ya, Rabu ini kemungkinan besar masih akan ranging ya, belum yang bergerak signifikan banget karena mereka nunggu Powell gitu, nunggu meeting minutes, keputusannya bagaimana. Pasti itu udah include mengenai suku bunga ya, karena suku bunga kalau kalian perhatikan itu dia akan cut rate ya, kemungkinan besar itu di bulan September gitu. Jadi the Fed interest rate ya, coba kita lihat di sini. Oh sorry, Bitwatch tool. Nah ini nah ini ya nih, kalau kalian perhatikan di tanggal 17 September ya, tanggal 17 September ini target rate yaitu 17 September ya di Fed meeting ya 2025, artinya bulan depan ya. Ini kan bulan 8, bulan 9 ya, bulan depan, benar-benar bulan depan banget ini ya, dia akan cut rate ya. Dan ini keputusannya yang voting sudah sebesar 92.1%, jadi memang udah top chair banget untuk memungkinkan dia untuk cut rate teman-teman gitu sebenarnya gitu ya. Dari 4 ya, 425, kemudian 425, 450, ini masih 7,9%, karena kan dia udah tahan-tahan juga ya. Sebenarnya ini juga karena ditekan juga sama Presiden US ya untuk segera cut rate gitu teman-teman, karena kan Presiden US kan mau masukin tarif ya, ngejalanin tarifnya gitu, jadi supaya daya belinya tetap terjaga lah bahasanya gitu. Sebenarnya sih ya so-so lah, imbang-imbang lah kalau menurut saya gitu teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar ini akan cut rate ya.
Kalau saya perhatikan udah fix sih September sih cut rate, karena isu-isu rumor-rumor yang beredar pun juga sama gitu ya, gitu teman-teman. Oke, jadi market akan berpotensi kalau saya lihat ranging dulu sampai dia cut rate, terutama nanti dia meeting minus sih, kesimpulannya bagaimana gitu. Kalau kalian punya pendapat lain yang belum saya sampaikan atau ada perbedaan pendapat gitu ya, it's okay ya, nggak masalah. Kalian boleh komen di kolom komentar YouTube ini atau video ini, karena kita di sini tuh sama-sama berbagi informasi dan juga pandangan teman-teman gitu. Lawan kita itu bukan antar trader gitu loh ya, kan pasti yang nonton ini kan pasti trader juga lah gitu ya, sama-sama trader gitu ya. Kita bukan musuh, bukan lawan, karena lawan kita udah ada market gitu. Jadi it's okay kalau memang kalian punya pendapat yang perlu disampaikan, itu juga akan menjadi wawasan juga dan insight baru juga untuk saya dan teman-teman lainnya. I really thank you untuk kalian yang mau berbagi pendapat kalian di kolom komentar ini teman-teman. Oke, jadi jangan lupa di komen, like dan subscribe, juga follow ya Juno Trading ID di Telegram, YouTube ya. Dan kalau kalian penasaran dengan project Juno Trading ID, kalian boleh langsung follow up lewat admin ya, nanti akan kita infokan juga untuk cara joinnya bagaimana gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi ya mengenai news clear ya. Dan kita mau masuk ke sesi technical analysis ya. Oke. Jadi ini untuk yang kemarin ya, sebenarnya sih yang kemarin pun sebenarnya masih valid gitu ya, cuma karena ini video mingguan dan saya mau menjelaskan ulang ke kalian, siapa tahu ada yang baru nonton gitu kan. Nah, ini gini guys ya, jadi kalau kita lihat di time frame weekly ya, weekly ini dia of course lagi uptrend ya, weekly secara keseluruhan. Kalau kalian perhatikan nih ya, secara keseluruhan untuk weekly udah pasti uptrend ya. Kemudian di sini dia sedang sideways atau ranging bahasanya gitu, trendless lah gitu ya, karena dia istirahat dulu, udah manjat istirahat dulu, lalu dia baru lanjut lagi gitu. Nah, kenapa gold itu pada hakikatnya naik? Sebenarnya gold itu kan mengikuti nilai inflasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan inflasi naik, harga gold pasti juga akan naik kan, soalnya uang kertas itu kan menyusut terus ya per tahunnya gitu teman-teman. Nah, contoh ini dia udah naik, dia sideways lagi, baru dia gaspol naik lagi gitu. Jadi saya lihat sih ini masih ada potensi sideways lagi di jangka cukup panjang lah gitu ya. Karena ini juga dia kemarin sideways dari 2020 ya sampai 2023, dia baru lanjut naik 3 tahunan gitu. Nah, ini kan dia baru 2025 nih ya. 2025, 26, 27 kalau dia mau lanjut naik lagi mungkin bisa ke 4000 itu di tahun 2027 gitu kalau saya perhatikan. Ya, saya bukan senayang ya, jadi let's see ini bagaimana hasilnya gitu. Kita mengikut aja marketnya mau kemana gitu. Nah, lanjut ya. Jadi ini masih sideways. Kalau kita lihat secara pola ya untuk si gold ini seperti ini teman-teman. Untuk polanya, saya sih lebih suka gini ya. Nah, ini gini. Terus ini kalau dari atas ini gini. Nah, cakep kan. Jadi dia menyilang symmetrical triangle gitu ya. Harusnya kalau memang terbentuk pola ini dia itu masih bisa lanjut ya pergerakannya, keluar dari sideways gitu. Cuma kalau kita lihat memang terendah dari weekly ya, itu ada di 3200 untuk weekly-nya, dan week terendahnya itu ada 3120 gitu. Lalu untuk week tertinggi weekly of course di 3500, itu nggak usah didebatkan lagi karena itu ATH-nya dia. Dan resisten untuk terdekatnya dia itu ada di 3438 gitu. Ini untuk weekly. Kalau support terdekatnya dia di sini, karena terakhir dia di Excel cukup kuat ya di sini. Nah, ini nih terakhir itu 28 Juli ya, cukup kuat 3270 gitu. Ini support terdekat dia weekly gitu teman-teman. Jadi kalau weekly ada kurang lebih 5 level yang cukup penting yang perlu kalian perhatikan ya. 3120, 3200, 3270, 3438, 3500 gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk weekly. Kemudian kita turun lagi ya ke daily.
daily juga kalau kita perhatikan dia mulai agak mengerucut ya, begitu ya teman-teman ya, mengerucut. Dan ini nggak tahu, kalau saya perhatikan sih sebenarnya dia ini masih, kita dari kemarin tuh dikerjain sama dia di sini. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun ya kan. Bagi kita, naik, turun, naik, turun. Padahal kata market, kan gue di sini-sini aja gitu kan, gitu. Padahal gitu ya. Cuma kalau buat intraday sih, buat kayak kita, buat saya ya, intraday itu sangat fun ya, sangat happy gitu. Kenapa? Karena kita bisa dapat pergerakan untuk cuan atas bawah ya, masih dikasih kesempatan, itu udah sangat luar biasa sekali, puji Tuhan sekali teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, ini yang saya perhatikan. Kalau daily-nya ini memang cenderung sideways ya. Ini kalau kita hapus ya untuk trendline bawahnya, ini kita akan menemukan trend sideways-nya gitu teman-teman ya. Mulai dari sini nih, ya mulai dari sini naik, turun, naik lagi, turun lagi ya. Ini dia mau naik lagi, dia turun lagi. Jadi trend sideways bagian daily itu kepentok di 3270 gitu. Jadi kalau kita ngikutin dari historical yang ada di sini ya, yang ada di sini, si harga yang saat ini nih di 3353 ini masih bisa turun ya sampai 3270, dan ini cukup didukung oleh COT data yang tadi kita bahas di awal video teman-teman ya. COT-nya miris soalnya gitu. Nah, ini cukup didukung. Karena ini juga kalau kalian lihat nih, ini ada shooting star, bukan shooting star, evening star, karena triple pattern ya. Ini ada evening star, kemudian candle rejection yang terakhir juga cukup bagus gitu. Dia closing di bawah ini masalahnya nih. Ini masalahnya dia closing di bawah 3350. Dan ditambah lagi ini 3420 juga dilibas sama dia. Dan terakhir kalau kalian perhatikan ya candlenya, nah ini ya, nah mana candle yang ini tuh, lihat tuh, bagus kan, dia closing di bawah gitu loh, dia closing di bawah 3431 ya, 3341 ya, dia closing, dia tadi berusaha untuk naik ke atas lagi mana candle ini, terus dia akhirnya turunin lagi ke bawah gitu. Jadi sehingga masih menciptakan efek biris yang cukup kuat juga, biasnya masih cukup biris itu kalau menurut saya gitu. Tapi kalau misalkan di sini kan ada resisten nih satu. Nah, paling saya akan lihat mulai fokus buy lagi ketika dia bisa closing di atas 3357 ya untuk daily-nya. Baru nanti ada harapan lah untuk bisa naik ke sini. Nah, sini ya 3339 atau 3400-an gitu. Itu kalau dari daily. Berarti selama di bawah 3340 lah gitu ya, di bawah 3340 tujuannya, targetnya itu masih bisa turun ya sampai terendahnya, targetnya tuh di sini 3270 itu teman-teman. Itu kalau pandangan saya yang saya bagi ke kalian gitu, didukung oleh COT ya yang cukup miris. Dan tadi dari open interest data pun ya, dari OI data 3285 tuh ada, 3285 ada. Cuma nanti kita cek lagi, ini kan nggak mungkin dalam hari Senin langsung jebret turun kan, nggak gitu teman-teman ya. Nanti kita coba cek lagi OI data ini, itu kan OI data untuk hari Senin gitu. Nanti mungkin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya kan, kita nggak tahu nih yang mana dipakai sama dia gitu. Cuma kalau ada di COT memang overall sih masih turun ya. Oke, kemudian COT nih, COT itu yang ini ya, ini COT ya, commitment of trader gitu. Kemudian karena kan masih ranging juga ya gitu. Tapi kalau misalkan in case dia mau cut rate bulan depan, kalau memang dia nggak mau terlalu tinggi harga goldnya ini ya, kemungkinan besar sih akan diturunin dulu sama dia kurang lebih 3280 atau 3300 ya gitu ya, nanti dia baru naik lagi. Itu sih kalau menurut saya gitu ya. Banyak lah spekulan, cuma saya nggak mau yang terlalu spekulasi gimana, karena market ini sangat apa ya, bergerakan tuh bisa berubah kapan saja gitu. Jadi saya lebih suka ngikutin apa yang udah dirancang oleh market gitu. Kalau misalkan market berkata ya dari historinya begini, maka saya akan, oh ya ini berarti kurang lebih begini gitu. Cukup tinggal kita terapin
strategi kita, SOP kita gitu kan. Nah, itu baru kita langsung masuk gitu. Kalau misalnya sesuai SOP kita, ya udah kita nggak usah masuk, kita tunggu lagi gitu teman-teman. Itu aja gitu. Trading itu simple kok gitu. Nah, kemudian ini berarti ke sini. Nah, ini bisa jadi targetnya ya untuk kita semua. 332, 3280, 3270 gitu. Mungkin sampai sini lah 3268. Nah, ini target penurunan kalau misalkan in case biasnya masih bearish dan ketahan di bawah 3350 ya teman-teman ya gitu. Karena ini kan kalau kita perhatikan di bawah 3350 nih ya, dari histori yang sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini histori sebelumnya cenderung ke sini gitu kan. Sini breakout dia cenderung ke sini gitu. Nah, ini breakout lagi cenderung ke sini gitu. Nah, ini nggak ngebreak, dia cenderung ke sini gitu teman-teman ya. Makanya kalau dari historical sih memang masih cenderung turun. Oke, lanjut lagi ya, itu untuk daily. Nah, sekarang kita mau bahas untuk weekly, untuk 4 hours. Saya 4 hours sama 1 hours itu nggak banyak perbedaan gitu ya. Ini kita pakai mapping yang kemarin aja deh gitu ya. Karena belum ada perbedaan guys, jadi agak-agak gimana gitu kalau kita buat ya. 3346, 3357, 5758 ini untuk 4 hoursnya seperti ini ya. Jadi ini kan kalau kita lihat ya, ini kan ada struktur harga gitu. Ini struktur harga swing high swing low ya, sampai sini ini juga ada, ini juga ada. Nah, ini sini dia ada perubahan karakter ya. Kenapa? Karena ini kan naik ya. Kalau kalian perhatikan ini naik, ini high yang pertama ya. Ini high yang terbaru ya kan. Nah, terus ya turun. Kemudian ini kan di low yang terbaru nih, di lower height ya. Nah, di sini terbentuk yang namanya perubahan karakter harga yang kita sebut sebagai change of character gitu teman-teman. Ini kita sebut change of character. Nah, change of character ini yang membentuk bahwa bias dari 4 jam pun itu udah berubah menjadi bearish. Ditambah lagi ya, di sini ada bosnya. Nah, ini bos. 3342 ini bosnya gitu, atau break of structure gitu. Nah, ini bosnya dia, bukan bos level dewa ya, ini bos atau break of structure gitu teman-teman. Ini change of character, ini break of structure. Itu adalah istilah dalam apa ya, struktur harga yang kita pakai gitu teman-teman. Nah, ini secara bias memang udah bearish ya. Di bawah sekarang kita patokannya kan ini ada di support ya. Support liquidity 3330, 3334 gitu kan. Kalau dia break dari 3334, kemungkinan besar kita ambil di sini aja ya. Tapi ini kan ada BPR nih, ini kan FVG ya. FVG 4 jam 1 hours pun sama gitu. Ini pumpnya luar biasa sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita ambil ini karena dari 3314 ke 3323 ini kan terlalu jauh gitu ya, hampir 100, udah 100 pip lah gitu ya. Nah, ini saya mau ambil setengahnya aja ya, setengahnya itu kurang lebih berarti di sini mulai dari 3319, 3314 gitu. Nah, saya mau ambil di sini BPR. Ini BPR artinya ada 2 FVG yang ditumpuk menjadi satu gitu. Nah, ini BPR-nya teman-teman. 3319, 3314. Oke, kalau dia turun ya, berarti nanti dia break 3310, kita akan ada cenderung nunggu. Saya mau nunggu kurang lebih di sini 3314, 3319 di area BPR. Di bawah 3314 kemungkinan besar saya akan nunggu lagi itu di 3300 ya, sampai 3293. Ini area pantau 1 jam ya, karena ini ada area yang cukup kuat juga sini. Kalau kita lihat nih di 1 jam, nah ini ada liquidity ya. Liquidity dari mana ya? Sebenarnya saya mau manfaatin liquidity dari week candle yang ini, pada candle yang ini kan ada liquidity-nya. Nah, ini pertahanan terakhir dari buyer teman-teman gitu. Kalau ini dijebol juga 3293 dijebol juga, udah saya lanjutan aja karena ini liquidity targetnya di sini 3270 itu pasti on point gitu teman-teman ya gitu. Jadi ini video memang berlaku untuk 1 minggu ke depan sih gitu. Oke, nah kalau kalian mau buy ya, tunggu dia, ini kan ada high low ya di sini. Ini bos ya. Sini high low KL ya. Nah, kalau mau buy untuk intraday, tunggu dia break dari 3346 dulu.
targetnya udah nggak usah jauh-jauh, 3350 ya, 3358 atau 3360 gitu, itu targetnya gitu teman-teman. Sampai tertingginya itu bisa masuk ke sini ya, ini HL terakhir itu 3367 3374 gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan terdekat tuh di 55 lah, 5560 kemungkinan besar masih bisa didapat. Yang paling banternya itu worst case di 5053 gitu teman-teman gitu, dengan catatan dia break dari HL ini. Tapi kalau dia belum break maka belum bisa. Ini kalau dia turun lanjut sini gitu. Oke. Nah, jadi saya tolong banget nih untuk kalian semua yang nonton video ini, jangan di skip-skip, karena kalau kalian skip kemungkinan besar ini pesan dan kesan yang saya sampaikan ini nggak akan tersampaikan dengan baik gitu ya. Jadi luangkan waktu kalian ya, ini ya 30 menit 15 menit untuk nonton bagian analisanya pun boleh gitu, karena memang ini sangat krusial sekali kalau sampai di skip ya, karena ada beberapa strategi yang saya paparkan dan saya jelaskan kenapa harus begini dan begini gitu teman-teman. Oke, thank you untuk kalian yang sudah nonton ya, dan jangan lupa di share, like, subscribe YouTube Juno Trading ID, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini setiap harinya atau analisa seperti setiap harinya gitu teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.